feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Halo guys, kembali lagi di channel Arquijon. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS, dan barangkali nantinya dari kedua tema yang akan saya review dan rekomendasikan itu nantinya ada yang serak di hati kalian atau ada yang ingin kalian terapkan di smartphone Xiaomi, Poco ataupun Redmi kalian guys. Oke, tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini, serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Arquijon ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Jadi pastikan kalian untuk selalu berkomentar di setiap video yang kalian tonton, dan siapa tahu kalianlah pemenangnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat Bang Almaruf yang sudah merekomendasikan tema keren untuk saya review di channel ini. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Dan seperti biasa saya review dan mulai untuk di tampilan lock screen. Nah, untuk di tampilan lock screen seperti ini tampilannya guys, cukup simple dan minimalis saja. Wallpapernya berwarna biru agak gradasi gitu, dan ada aksen seperti huruf S di sini ya guys. Nah, seperti huruf S gitu. Dan ini terlihat keren sih untuk di bagian wallpaper. Kemudian di bagian widget standar ala HyperOS, keterangan jam, keterangan kalender, cuaca. Di bagian bawah cuma ada shortcut aplikasi kamera. Oke. Kemudian kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian selanjutnya untuk di tampilan icon PK aplikasi rata-rata sudah berubah dengan nuansa tampilan seperti ini. Simple dan masih bisa terlihat keren. Dan sayangnya masih ada beberapa icon PK aplikasi pihak ketiga yang masih menggunakan icon standarnya guys. Di bagian widget home screen sayangnya juga terlihat cukup simple dan standar aja untuk di tema kita kali ini. Tapi keterangannya masih cukup lengkap, keterangan jam, kalender, dan cuaca. Icon baterai dan sinyal sayangnya juga cukup simple dan standar aja. Tapi untuk di tampilan pusat kontrol, tema ini masih bisa tembus atau masih bisa merubah secara keseluruhan guys. Kemudian bar notifikasi di sini sedikit ada perubahan juga untuk di beberapa tampilannya guys. Dan tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Dan buat kalian yang menggunakan aplikasi telepon bawaan Google, itu bisa merubah untuk di bagian warna dari icon aplikasinya guys. Kemudian untuk di aplikasi pesan di sini juga masih bisa tembus untuk di beberapa icon seperti ini. Kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan atau setting di sini juga masih bisa tembus. Icon-icon setting berwarna biru agak gelap gitu, dan tampilannya simple minimalis saja. Serta masih ada beberapa icon setting yang masih menggunakan icon standar. Nah, buat kalian yang suka dengan tampilan dark mode, tema ini juga masih bisa support untuk di mode gelap atau dark mode guys, dan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini jika dark mode kalian aktifkan. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Blue Shell P15, ukurannya itu sekitar 5 MB aja. Untuk nama desainer bernama Ivan22. Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua.
Oke, sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema HyperOS yang kedua, dan seperti biasa kita mulai untuk di tampilan lock screen-nya guys. Nah, untuk di tampilan lock screen simple aja untuk di bagian wallpapernya, nuansa warna gradasi gitu. Tapi meskipun terlihat cukup simple aja, masih terlihat keren kok untuk di bagian wallpapernya ini. Kemudian untuk di tampilan widget, nah seperti ini tampilannya, ada keterangan jam, ada keterangan kalender, dan widget-widget pelengkap lainnya seperti indikator baterai dan cuaca. Nantinya ini bisa kalian custom guys, karena tema ini punya fitur kustomisasi atau customisasi di bagian lock screen-nya. Nah, cara untuk mengakses fitur customnya itu bisa kalian tap menu setting, ada di bagian pojok kanan atas. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa mengubah atau bisa memilih dua gaya widget yang bisa kalian tampilkan di bagian lock screen guys, seperti ini. Kemudian di sini juga bisa kalian tampilkan dark lock screen. Kemudian di sini juga bisa kalian nonaktifkan untuk di bagian animasi, dan di sini juga bisa kalian aktifkan guys. Nah, di bagian components itu juga bisa kalian pilih icon-icon ataupun fitur-fitur apa saja yang ingin kalian tampilkan di bawah bagian widgetnya. Oke, dan jika sudah, selanjutnya kalian klik down aja atau selesai guys. Oke, sekarang kita beralih ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Kemudian selanjutnya untuk di tampilan icon PK aplikasi berubah, meskipun cukup simple dan minimalis saja sih untuk di bagian perubahannya. Untuk di bagian widget ada keterangan jam, ada keterangan kalender dan cuaca di bagian bawah, dan uniknya ada animasi untuk di bagian widgetnya guys jika kalian swipe layar smartphone kalian. Kemudian untuk di bagian icon baterai dan sinyal ada perubahan, pusat kontrol juga masih bisa tembus di tema ini dan merubah secara keseluruhan baik di bagian icon ataupun di bagian warnanya. Kemudian untuk di tampilan bar notifikasi, nah tema ini juga masih bisa tembus seperti ini tampilannya. Nah, tema ini juga masih bisa tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem seperti tampilan aplikasi telepon dan kontak. Nah, seperti ini untuk di tampilan aplikasi kontaknya. Bisa kalian lihat di sini untuk di tampilan telepon jika kalian menggunakan aplikasi telepon bawaan Xiaomi. Tapi jika kalian menggunakan aplikasi telepon bawaan Google, hanya bisa merubah untuk di bagian warnanya saja guys. Oke, kemudian untuk di tampilan aplikasi pesan pada tema ini juga masih bisa tembus hingga ke halaman chatnya atau ke dalaman aplikasinya ya guys. Selanjutnya untuk di tampilan aplikasi setelan, nah tema ini juga masih bisa tembus. Untuk icon-icon setting sih terlihat cukup simple dan minimalis saja, terlihat masih standar. Tapi penataan di sini terlihat sedikit lebih rapi ya guys, karena dikelompokkan beberapa icon seperti ini guys. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Untuk nama temanya yakni Mirek Dark. Ukurannya itu sekitar 14 MB aja untuk nama desainer bernama Kevin. Oh iya, tema ini hanya support di dark mode saja. Jadi pastikan kalian aktifkan dark mode dulu sebelum kalian terapkan temanya guys. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan sekeranya untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.